Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nifas Muhammad Sukma dengan NIM 3411201154. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan sedikit untuk tugas mata kuliah metodologi penelitian pertama ini. Untuk tugas yang pertama itu, pada kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang mata kuliah yang saya kuasai untuk menjadi topik penelitian saya pada MedPen ini. Ada tiga mata kuliah yang mungkin akan menjadi topik yang akan saya jadikan untuk acuan penelitian. Yang pertama itu ada implementasi perangkat lunak, kemudian yang kedua ada cloud computing, kemudian yang ketiga ada pengujian perangkat lunak. Di mana untuk fokus utamanya saya akan fokus pada mata kuliah cloud computing, di mana implementasi perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak itu adalah salah satu mata kuliah yang akan menunjang penelitian ini untuk penelitian utamanya yaitu di cloud computing. Yang pertama itu ada pada mata kuliah implementasi perangkat lunak, di mana implementasi perangkat lunak itu merupakan suatu proses pengubahan spesifikasi sistem menjadi sistem yang dapat dijalankan. Kayak misalkan seperti kita sudah merancang sebuah aplikasi dengan sedemikian rupa dan nantinya akan diimplementasikan menjadi sebuah aplikasi dengan sebuah kode yang dibuatkan. Dan kode tersebut akan mencakup kepada spesifikasi yang telah dibuat. Pada kegiatan-kegiatan proses perancangan spesifikasinya itu ada beberapa bagian. Di antaranya itu yang pertama itu ada perancangan arsitektural, di mana perancangan arsitektural itu merupakan subsistem yang membentuk sistem dan hubungan mereka diidentifikasikan dan didokumentasikan. Di sini ada dua contoh arsitektural. Yang pertama itu ada monolitik, yang kedua itu ada microservices. Di mana yang pertama itu ada monolitik, di mana monolitik itu ada suatu aplikasi yang digabungkan dalam satu gitu, jadi dalam satu kesatuan. Di mana untuk user interface, business logic, dan data access layer-nya itu ada pada satu aplikasi yang sama. Dan juga di dalamnya juga ada database-nya gitu. Jadi dalam satu aplikasi itu terdapat beberapa komponen itu, mulai dari UI, business logic, data access layer, dan juga database-nya. Kemudian jika kita lihat pada arsitektur microservices, di mana dalam satu UI itu ada beberapa potongan aplikasi kecil yang bisa kita sebut sebagai microservice. Nah, dalam satu aplikasi itu terdapat code dan juga database-nya masing-masing, sehingga tidak disatukan seperti monolitik gitu. Kemudian kita akan ambil contohnya itu kita akan menggunakan perancangan arsitektural microservice, di mana kita anggap spesifikasi yang sudah ada itu menunjukkan untuk arsitekturnya itu harus menggunakan microservice sebagai arsitekturalnya. Kemudian bagian yang kedua itu ada spesifikasi abstrak, di mana spesifikasi abstrak itu tuh dari sebuah subsistem, di mana spesifikasi dari layanan dan batas operasinya gitu harus ditentukan. Jadi kayak dalam sebuah aplikasi microservice-nya itu sudah ditentukan
cakupannya harus seperti apa, batasannya seperti apa, aplikasinya harus bisa apa aja. Nah, di pinggir ini kita bisa lihat ada API dokumentasi, di mana ini tuh kayak spesifikasi dokumentasi dari aplikasi tersebut itu bisa apa aja. Bisa kita lihat ada get, post, put, dan delete. Di mana itu tuh adalah kayak fungsi-fungsi yang bisa dijalankan pada aplikasi tersebut. Nah, jika kita sudah melihat spesifikasinya, kita tinggal mencocokkan aja gitu. Dari spesifikasi yang sudah ada, bagusnya membuat aplikasi microservice tersebut tuh menggunakan bahasa apa. Ada bahasa Go, ada JavaScript, PHP, Ruby, dan lain-lainnya. Mungkin sebagai contoh di sini saya akan mengimplementasikan dari spesifikasinya itu ke dalam bahasa Go sebagai contoh. Dan untuk frameworknya, dimana di sini itu sebagai contoh dari bahasa Go itu ada framework Fiber. Di mana Fiber itu tuh kayak sebuah framework yang berjalannya itu di dalam pas HTTP engine, di mana jadi latensinya itu sangat tinggi. Jadi kayak lebih cepat gitu. Karena bisa kita lihat dari dokumentasinya itu mungkin butuh sesuatu yang cepat untuk mengaksesnya. Kayak misalkan sebuah apps microservice-nya itu produk, di mana dalam produk itu kan harus ada misalkan ada ribuan orang yang merequest produk tersebut, dan itu tuh harus membutuhkan fast respon gitu. Nah, di sini kita menggunakan Fiber Framework supaya fast respon. Kemudian untuk komunikasi datanya di sini menggunakan gRPC. Dimana gRPC ini tuh seperti HTTP biasa, cuman gRPC itu lebih spesifikasi untuk microservice gitu. Jadi kayak lebih cocok jika digunakan dalam arsitektur microservice seperti itu. Kemudian selanjutnya ada perancangan interface untuk setiap subsistemnya gitu. Jadi interface-nya sudah dirancang dalam spesifikasinya. Kemudian dalam spesifikasi interface-nya itu harus sudah jelas karena memungkinkan subsistem dipakai tanpa mengetahui operasi sistemnya gitu. Kemudian setelah perancangan interface sudah kita lihat, kita masuk ke bagian yang keempat, di mana ada perancangan komponen. Di mana perancangan komponen itu adalah layanan yang dialokasikan pada komponen yang berbeda dan interface komponen-komponen yang dirancang. Nah, dari situ kita sebagai orang yang akan mengimplementasikan interface tersebut bisa melihat gitu dari spesifikasi yang sudah disediakan. Nah, di sini ada komponen-komponen dari tiap interface-nya. Kita melihat untuk mengimplementasikannya ke dalam sebuah kode itu bahasa apa yang cocok. Nah, dalam contoh ini saya memakai bahasa JavaScript untuk membuat UI-nya gitu, atau bisa disebut front-end-nya lah. Dan yang sebelumnya kita bahas itu yang pakai bahasa Go itu merupakan bagian dari back-end. Ya. Nah, di sini untuk front-end-nya itu menggunakan JavaScript sebagai contoh. Kemudian React.js untuk library-nya. Kemudian ada Redux juga sebagai library-nya untuk kayak penyimpanan datanya gitu, kayak store gitu. Kemudian ada React Bootstrap untuk menjadikan atau kayak framework CSS-nya gitu supaya tampilannya itu lebih menarik. Nah, dalam front ini juga tuh kita harus menyesuaikan antara kebutuhan dari spesifikasinya dan apa yang akan kita buat. Seperti itu.
Kemudian selanjutnya ada perancangan struktur data, di mana perancangan struktur data ini tuh dipakai pada implementasi sistem yang dirancang secara rinci dan dispesifikasikan. Nah, jadi sebelumnya tuh sudah dispesifikasikan struktur datanya tuh seperti ini. Nah, kita untuk mengimplementasikannya harus melihat struktur data yang sudah dirancang itu cocoknya menggunakan database apa gitu. Di sini ada beberapa contoh database, ada MongoDB, MySQL, PostgreSQL, dan juga Oracle. Nah, di sini itu sebagai orang yang akan mengimplementasikan harus melihat juga kebutuhan dari spesifikasinya. Misalkan jika servisnya itu servis produk, nah database apa yang memungkinkan kita supaya memuat lebih cepat datanya itu dengan menggunakan database apa gitu. Misalkan untuk produk kan tidak terlalu tidak terlalu security-nya nggak terlalu ini gitu. Nah, bisa menggunakan MongoDB supaya bisa cepat diakses juga gitu. Nah, jika ada yang strukturalnya itu harus berupa SQL gitu, nah bisa menggunakan MySQL gitu. Dan untuk database yang lainnya juga sama gitu. Kemudian setelah perancangan struktur data ini, kita membuat satu aplikasi gitu. Mulai tadi kita sudah bahas back-end-nya, kemudian front-end-nya, sekarang perancangan struktur datanya, dan mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang desain pattern. Di mana desain pattern itu adalah sebuah kerangka kerja yang memungkinkan kita untuk kayak standarisasi gitu, kayak menggunakan MPC atau lain-lain. Dan di sini tuh mungkin untuk saran yang lebih bagus itu menggunakan MPC yang terstruktur atau juga clean code. Clean code kayak misalkan clean arsitektur yang sudah ada diciptakan untuk bahasa Go itu tersendiri gitu. Nah, dari perancangan struktur code-nya juga itu mempengaruhi kepada kecepatan data transformasinya gitu. Kayak request masuknya itu lebih cepat atau gimana gitu dari struktur code-nya. Kemudian tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara pembuatan aplikasinya. Sekarang yang akan kita bahas itu mengenai kontainer, di mana kontainer itu udah cukup sangat populer, terutama untuk yang pertama itu ada Docker, kontainer Docker, di mana kita itu bisa menjalankan aplikasi yang sudah kita buat itu disimpan di dalam suatu kontainer gitu. Jadi tidak di dalam virtual machine. Kenapa sih harus menggunakan kontainer? Ya bisa kita lihat pada gambar tersebut. Di sini kita akan membahas tentang kontainernya itu dari Docker gitu. Sebenarnya banyak sih kontainer, cuman emang lebih populernya Docker, jadi kita akan membahas tentang Docker. Jadi Docker itu adalah sebuah layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah lingkungan yang terisolasi gitu. Bisa kita lihat pada gambarnya itu ada Docker container, di mana dalam kontainer itu adalah aplikasi satu, aplikasi dua, dan aplikasi tiga, di mana aplikasi tersebut itu sudah terisolasi dalam sebuah kontainer dan akan dijalankannya itu di dalam sebuah Docker gitu. Dan nantinya si Docker itu akan berjalan di host OS dalam infrastrukturnya gitu. Nah, dengan adanya isolasi dan keamanan yang memadai, memungkinkan kita untuk menjalankan banyak kontainer di waktu yang bersamaan pada host tertentu. Jadi misalnya eh, dalam sebuah host gitu, dalam satu host kita bisa menjalankan beberapa aplikasi gitu, karena aplikasinya sudah termanage atau tersimpan di dalam sebuah kontainer yang sudah diisolasi gitu.
Jadi aplikasi tersebut juga tidak bisa kayak mengubah data-data pada hostnya karena aplikasi tersebut sudah terisolasi dalam kontainer gitu. Nah, kelebihannya juga seperti tadi sudah dibilang, bisa menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan karena sudah termanage dalam kontainer-kontainernya gitu. Sedangkan jika kita lihat di gambar yang sebelahnya itu menggunakan virtual machine, di mana kita akan menjalankan 3 virtual machine sekaligus, di mana di dalamnya ada aplikasi-aplikasinya, juga ada OS-nya tersendiri gitu. Seperti itu sih untuk kelebihan Docker dan kayak pencahayaan Docker itu seperti itu. Selanjutnya pada kontainer Docker itu ada beberapa fiturnya unggulan dari Docker. Yang pertama itu ada Docker Engine, di mana Docker Engine itu digunakan untuk membuat image dan kontainer gitu. Jadi kita menggunakan Docker Engine untuk membuat sebuah image dan juga sebuah kontainer gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada Docker Hub, di mana Docker Hub itu merupakan registry yang berisikan kumpulan dari image-image. Dengan menggunakan Docker Hub, ini kita bisa mengumpulkan image. Hub ini berbeda dengan Docker Engine yang membuat image. Jadi Docker Hub itu kayak kumpulan dari suatu image-image yang sebelumnya sudah kita buat pada Docker Engine gitu. Kemudian ada Docker Compose, di mana Docker Compose ini merupakan salah satu fitur unggulan yang berfungsi untuk menjalankan beberapa kontainer atau bisa disebut multi kontainer sehingga dapat menghemat banyak waktu. Jadi kayak Docker Compose ini tuh untuk menjalankan semua kontainer yang sudah kita buat pada Docker Engine gitu. Kemudian selanjutnya itu ada Docker Formate mungkin ya. Jadi fitur itu tuh seperti kayak namanya gitu. Jadi Docker itu tuh memungkinkan untuk menjalankan kontainernya itu pada sistem operasi Mac gitu. Kemudian yang selanjutnya ada Docker for Linux, di mana sama seperti Docker for Mac, jadi Docker for Linux juga itu memungkinkan menjalankan kontainernya itu di dalam sistem operasi Linux gitu. Kemudian selanjutnya ada Docker for Windows, di mana mungkin Docker for Windows ini akan banyak digunakan gitu. Karena kebanyakan orang itu menggunakan OS pada laptopnya itu Windows gitu. Jadi kayak Docker Windows itu tuh lebih memungkinkan untuk menjalankan kontainer pada sistem operasi Windows gitu. Karena kebanyakan orang itu memakai sistem operasi Windows. Untuk selanjutnya ada kelebihan yang ada pada Docker. Kelebihan yang pertama itu memiliki konfigurasi yang sederhana, di mana Docker itu memiliki konfigurasi yang cukup sederhana dan dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang sedang kita kembangkan atau yang sedang kita implementasikan gitu. Hanya dengan menentukan beberapa code, eh, ia akan membuat environment sendiri yang berbeda dengan environment dari server utama gitu. Jadi sebagai contohnya, kita membuat sebuah aplikasi misalkan dengan menggunakan Node.js, di mana kita tuh ada node module. Node module itu merupakan wadah beberapa environment yang kita butuhkan untuk membangun sebuah aplikasi gitu. Nah, aplikasi tersebut itu akan dibuatkan environment-nya dalam sebuah kontainer.
Sehingga dalam kita membuat aplikasinya itu, di dalamnya itu sudah ada package-package yang kita butuhkan untuk menjalankan aplikasi itu. Di dalam sebuah Docker itu sudah terisi gitu. Jadi tidak tidak akan beda dengan server utamanya gitu. Sedangkan server utamanya itu ada di host utamanya, sedangkan untuk environment tersebut itu ada di dalam sebuah kontainernya. Kemudian tingkat keamanan yang baik. Tingkat keamanan yang baik itu kayak misalkan kontainer itu memastikan aplikasi yang sedang berjalannya itu tidak dapat mempengaruhi kontainer lain gitu. Jadi misalkan kita menjalankan beberapa kontainer, nah kontainer itu kan terisolasi, jadi tidak akan mempengaruhi kontainer lain yang sedang berjalan gitu. Juga memiliki fitur keamanan lain seperti pengaturan OS host mount dengan akses read-only sehingga tidak akan mengubah konfigurasi apapun, kecuali yang memiliki akses secara penuh. Seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, jadi ketika aplikasi pada kontainer tersebut dijalankan, mereka tidak akan bisa mengubah apapun yang ada di OS host, kecuali jika aplikasi tersebut memiliki aksesnya gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dapat dijalankan pada beberapa platform cloud gitu. Nah, ini kelebihan dari kontainer Docker tuh, jadi kayak Docker tuh bisa kita simpan di beberapa platform cloud gitu. Salah satu contohnya kayak misalkan AWS, Google Cloud Platform, dan lain-lainnya gitu. Kemudian yang keempat, dapat melakukan debugging. Nah, kelebihan berikutnya itu kita tuh dapat melakukan debugging. Waktu yang dibutuhkannya juga tergolong cepat, yakni mungkin hanya sekitar 1 menit saja untuk melakukan proses debugnya, yaitu di dalam debugnya itu ada di dalam sandbox gitu, yang sudah disediakan pada Docker. Kemudian yang kelima itu kelebihannya dapat digunakan pada berbagai sistem operasi. Sebelumnya kita sudah kemukakan fitur-fitur yang ada pada Docker tersebut. Kita sudah tahu gitu, ada fitur yang bisa dijalankan pada sistem operasi Mac, sistem operasi Linux, juga ada sistem operasi Windows. Nah, dari fitur tersebut memudahkan penggunanya itu jadi lebih fleksibilitas gitu karena bisa dijalankan dari beberapa OS gitu, dari OS Mac, Linux, dan juga Windows gitu. Kemudian untuk selanjutnya itu kita akan membahas ke topik utama yang mungkin akan menjadi topik penelitian saya, yaitu tentang cloud computing. Sebelumnya kita akan bahas dulu sedikit tentang cloud computing. Cloud computing itu secara sederhana itu merupakan pengiriman berbagai layanan komputasi, termasuk server, perangkat lunak, penyimpanan data, database, jaringan, serta analitik melalui internet, yaitu cloud. Nah, cloud cloud computing itu berbeda dengan server konvensional, di mana server konvensional itu kita harus memiliki hardware-nya untuk membuat sebuah server. Tetapi cloud computing itu kita tidak memerlukan hardware untuk membuat server karena server kita itu akan dijalankan pada hardware milik providernya, provider cloud yang kita pakai. Sebagai contohnya cloud, misalkan cloud yang kita pakai itu Google Cloud Platform atau AWS atau yang lain-lainnya gitu. Nah, untuk
cara singkatnya cloud computing itu seperti itu gitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis cloud computing. Untuk yang pertama itu ada eh, public cloud gitu, di mana public cloud ini itu secara umumnya itu kayak cloud yang bisa diakses secara umum gitu, secara luas dan bisa siapapun mengakses cloud tersebut. Kemudian ada private cloud, di mana private cloud itu dikontrol gitu. Siapa saja yang bisa menggunakan cloud tersebut dan tidak semua orang bisa mengakses cloud tersebut. Juga biasanya ada juga pedoman di mana pengguna itu harus ada di salah satu tempat supaya bisa mengakses cloud tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ada community cloud, di mana community cloud itu kayak cloudnya itu di khusus bisa dipakai untuk sebuah community. Jadi yang bisa aksesnya itu hanya community tertentu gitu. Kemudian ada hybrid cloud, di mana hybrid cloud itu adalah gabungan antara public cloud dan juga private cloud gitu. Jadi kayak bisa diakses secara umum, namun tidak semua bisa mengakses juga gitu, ada batasannya. Mungkin untuk jenis-jenis cloud-nya itu secara gambaran umumnya seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada layanan cloud computing, di mana layanan cloud computing itu ada banyak. Kalau di sini kita kerucutkan ada tiga layanan cloud computing. Yang pertama itu ada software as a service, di mana software as a service itu kayak software yang kita gunakan gitu. Kayak misalkan Microsoft Office 365, Dropbox, atau Google Drive gitu. Karena aplikasi tersebut itu merupakan sebuah software service gitu. Jadi kayak kita bisa mengelola data sebagai contoh Google Drive. Kita bisa mengelola data kita pada Google Drive, namun hanya sekedar mengelola data gitu. Tidak sampai ke setting-setting yang lainnya gitu. Jadi kita hanya menggunakan software tersebut gitu dengan beberapa fitur yang sudah ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya ada platform as a service, di mana platform as a service itu merupakan sebuah platform service gitu. Sebagai contohnya untuk platform as a service ini itu kayak Microsoft Azure, kemudian ada kayak yang ada administrasi kayak itu kayak kalau kita itu untuk mendeploy aplikasi itu biasanya menggunakan si Heroku. Nah, Heroku itu tuh termasuk kepada platform as a service di mana kita bisa eh, mendeploy aplikasi kita itu di dalam sebuah platform as a service yang bernama Heroku gitu. Jadi kita tuh hanya fokus untuk membuat kode tersebut, tidak sampai menyeting infrastruktur dan lain-lainnya gitu. Kemudian untuk layanan cloud computing yang ketiga itu ada infrastruktur as a service, di mana infrastruktur as a service itu tuh kita bisa mengelola infrastruktur servernya itu seperti apa gitu. Sebagai contoh, kita menggunakan Google Cloud Platform gitu untuk layanan IaaS-nya itu. Dan kita tuh bisa menyeting komputer engine-nya mau berapa, kemudian manajemen cluster-nya seperti apa, hmm,
infrastruktur yang mau dirancangnya mau seperti apa. Nah, kita tuh bisa menyeting semua itu di dalamnya gitu. Kayak menyeting firewall atau untuk IP-IP apa saja yang bisa masuk ke dalam server kita gitu. Nah, biasanya infrastruktur as a service ini itu sangat banyak digunakan di beberapa perusahaan karena emang mereka itu ingin menyimpan datanya itu tuh lebih aman, juga bisa mengelola infrastrukturnya secara mandiri gitu. Jadi mereka bisa membuat infrastruktur sesuai kebutuhan dari bisnis mereka masing-masing gitu. Nah, salah satu contoh IaaS itu kayak AWS, sama Google Platform, dan juga lain-lainnya. Kemudian selanjutnya itu kita akan membahas tentang keamanan data, di mana cloud computing itu memiliki keamanan data yang relatif lebih terjamin. Kenapa lebih terjamin? Karena masalah keamanannya itu sudah diantisipasi oleh cloud hosting atau cloud provider, di mana keamanan datanya itu sudah dijaga atau dipegangnya itu oleh Google provider, cloud providernya itu. Kayak misalkan kita menggunakan platformnya itu Google Cloud Platform, sehingga data tersebut itu keamanan datanya itu sudah dijaga oleh providernya yaitu Google Cloud Platform. Namun ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mengamankan data eh, kita gitu. Nah, salah satunya itu menggunakan metode honeypot, di mana honeypot ini tuh merupakan salah satu teknologi atau sistem keamanan yang dapat memenuhi ketiga konsep keamanan teknologi informasi. Yang pertama itu ada pencegahan atau prevention, kemudian ada detection, dan juga merespon. Jadi dengan menggunakan metode honeypot ini tuh admin itu bisa melihat gitu kegiatan yang dilakukan oleh user atau hacker pada servernya tersebut. Juga merupakan pencegahan di mana jika ada seorang attacker yang akan masuk ke dalam server kita itu, ketika masuk ke dalam firewall, dia itu akan dialihkan menuju server bayangan. Bisa kita sebut server bayangan. Jadi server bayangan itu tuh kayak menyerupai sistem server yang sudah kita buat gitu, padahal itu bukan server yang sesungguhnya. Kemudian ada deteksi, jadi admin juga tuh bisa melihat dan juga mendeteksi, oh ini tuh hacker yang akan mencoba masuk ke dalam server kita gitu. Kemudian, nah itu mungkin sedikit pemaparan tentang cloud keamanan data, juga salah satu metodenya yaitu honeypot. Nah, selanjutnya pada cloud computing itu nah,
Selanjutnya itu setelah tadi kita membahas tentang implementasi perangkat lunak dan juga kontainer untuk menyimpan aplikasi tersebut dalam sebuah kontainer, dan terusnya lagi kita sudah membahas tentang sedikit gambaran umum tentang cloud computing, dan selanjutnya kita akan membahas tentang Kubernetes, di mana Kubernetes ini tuh merupakan sebuah platform open source yang digunakan untuk mengelola platform kontainer yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu Docker, di mana Kubernetes-nya itu dengan bisa menjalankannya itu dengan sistem yang komprehensif. Kubernetes dapat melakukan automasi gitu. Jadi kita itu bisa melakukan otomasi pada kontainer yang sudah kita buat. Kubernetes juga mampu menyeimbangkan workload. Jadi kayak kalau misalkan workload-nya itu tinggi, Kubernetes itu akan menyeimbangkan workload-nya itu supaya sesuai gitu dengan kebutuhan yang dimiliki oleh user. Nah, mungkin itu salah satu gambaran umum tentang Kubernetes. Kemudian selanjutnya itu ada salah satu fitur yang ada di dalam Kubernetes dan juga ada dalam GKE. GKE itu Google Kubernetes Engine. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, di mana ada Slab Manage Kubernetes Service dan juga ada GKE, Google Kubernetes Engine gitu. Di mana dengan mode operasi autopilot ini tuh kayak misalkan dari judulnya kita sudah lihat cloud automation dengan GKE. Jadi eh, semua kontenannya itu bisa terkelola sepenuhnya dan dikombinasikan dengan kemampuan pengeskalaan otomatis multidimensi gitu. Kita dapat memulai dengan klasternya aman, kemudian siap produksi dalam hitungan menit, dan memiliki kontrol penuh atas konfigurasi dan pemeliharaannya. Jadi cloud automation itu akan membuat sebuah cluster baru yang nantinya itu kita bisa mengatur konfigurasinya seperti apa dan juga untuk membuatnya itu bisa dalam hitungan menit gitu. Jadi otomasinya itu bisa sangat cepat. Kemudian selanjutnya itu kita akan membahas tentang load balancing. Load balancing juga itu ada sebuah kayak bagian pada GKE juga, Google GCP, Google Cloud Platform gitu. Di mana load balancing itu memberikan akses dari luar ke dalam aplikasi yang berjalan di dalam cluster. Jadi cluster yang kita sekarang bahas itu cluster yang sudah tadi dibuat pada cloud automation gitu. Jadi di dalam sebuah servernya itu ada beberapa cluster yang dibuat gitu. Nah, dari cluster yang dibuat itu tuh akan masuk ke dalam cluster dengan mekanismenya itu load balancing, di mana saat kita membuka service load balancer, maka service node port dan cluster IP-nya itu akan secara otomatis dibuat. Mekanisme internal yang terjadi itu, seperti kita bisa lihat pada gambar, load balancer akan mengalahkan traffic menuju ke node port, atau bisa kita lihat yang ada di dalamnya itu ada port-portnya itu untuk ke backend port. Dan selanjutnya itu akan dimasukkan ke cluster IP gitu. Sebelumnya
yang di atas itu ada port IP clusternya, kemudian ada service load balancer, kemudian service load balancer itu akan mengirimkan ke beberapa port yang emang trafiknya enggak terlalu tinggi gitu. Nah, untuk menggunakan service load balancing ini tuh kita harus memiliki cluster Kubernetes yang berjalan pada cloud provider kayak AWS, DKI, atau AKS gitu. Jika kita menjalankannya di lokal, kita harus men-setup sendiri load balancer-nya gitu. Nah, tapi jika kita menggunakan cloud provider, kita bisa menggunakannya langsung gitu dengan service load balancer yang sudah ada gitu. Kemudian dari sebelumnya kita sudah membahas tentang cloud computing dan lain-lainnya. Jadi kayak tadi itu kita sudah membahas tentang implementasi perangkat lunak, bagaimana cara menyimpan aplikasi perangkat lainnya itu dalam sebuah Docker, kemudian bagaimana cara kita menyimpan Docker tersebut di dalam cloud. Jadi kayak cloud itu sebuah penyimpanan untuk membuat server-server yang kita buat gitu untuk aplikasinya supaya bisa berjalan dan bisa diakses siapapun itu dengan menggunakan cloud. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang pengujian perangkat lunak. Ya, mungkin sebelum saya membahas tadi ke dalam pengujian perangkat lunak, saya akan membahas sedikit lagi juga tentang load balancing, di mana ada beberapa metode yang bisa kita gunakan eh, pada metode load balancing tersebut. Gitu. Yang pertama itu ada metode round robin, di mana metode load balancing round robin itu sering digunakan gitu, karena metodenya itu bekerja dengan cara menyalurkan lalu lintas jaringan secara berurutan dari satu server ke server lainnya sehingga menciptakan rotasi pembagian yang stabil. Jadi sebagai contohnya itu metode round robin itu kayak semua lalu lintas jaringan itu difokuskan dulu ke dalam satu server. Ketika server tersebut sudah penuh, maka akan dikirimkan lagi ke server selanjutnya. Ketika server selanjutnya sudah penuh juga, maka akan dikirimkan lagi ke server selanjutnya. Jadi akan menunggu server itu penuh dan akan dikirim ke server lainnya gitu. Kemudian selanjutnya itu ada metode IP hash, di mana metode IP hash itu melakukan pendistribusian lalu lintas jaringan berdasarkan data yang berhubungan dengan IP atau incoming packet dari pengguna. Sebagai contohnya itu kayak data seperti IP destination, domain, URL, hingga port number yang akan menentukan server mana yang akan diarahkan oleh load balancer gitu. Jadi kayak misalkan IP ini dengan domain ini dengan portnya sekian itu harus masuk ke server mana dan nanti itu akan dicek oleh load balancer dan akan diarahkan ke server yang sudah ditentukan tadi sesuai beberapa ketentuannya gitu. Kemudian metode yang ketiga itu ada less bandwidth, di mana dalam metode less bandwidth tersebut itu tuh pendistribusian lalu lintas jaringan yang akan dilakukan berdasarkan server dengan jumlah jaringan terkecil.
pada ukuran megabyte per second atau Mbps lah terlebih dahulu. Jadi ketika pada permintaan masuk, lalu lintas jaringan tersebut akan dialihkan langsung ke server yang ukuran Mbps-nya paling kecil dibandingkan yang lain. Jadi misalkan ada beberapa server atau misalkan ada 3 server yang berjalan. Yang pertama ada misalkan 1 Mbps, yang kedua 3 Mbps, dan yang kelima misalkan 5 Mbps gitu. Nah, ketika lintas jaringan masuk ke dalam load balancer tersebut akan memilih server dengan eh, Mbps-nya paling kecil, yaitu server pertama dengan Mbps-nya itu 1 Mbps gitu. Nah, jadi less bandwidth itu akan mengarahkannya itu langsung ke dalam server yang emang lalu lintas jaringannya itu sangat kecil ukurannya. Kemudian yang keempat itu ada less connection, di mana metode less connection itu akan mendistribusikan lalu lintas jaringan berdasarkan server dengan jumlah koneksi yang paling sedikit terlebih dahulu. Jadi kayak jika salah satu servernya itu memiliki beban koneksi yang lebih besar, walaupun posisinya lebih di depan, permintaan lalu lintas jaringan akan dialihkan ke server dengan koneksi yang lebih kecil terlebih dahulu. Hal ini dapat mencegah terjadinya kelebihan beban pada salah satu server gitu. Jadi sebagai contohnya itu ada beberapa server yang emang di dalam servernya itu sudah bebannya itu ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang. Nah, ketika lantas jaringan itu masuk ke dalam load balancer itu akan memilih ke salah satu server yang emang bebannya itu lebih ringan supaya menjaga server yang bebannya sudah berat, jika ditambah lagi maka akan lebih berat dan memungkinkan untuk servernya menjadi mati gitu. Jadi dengan adanya less connection ini tuh bisa menyeimbangkan semua server berjalan sesuai batasnya gitu. Kemudian ada metode yang kelima itu adalah less response time gitu. Jadi kayak dapat kita katakan bahwa less response time ini tuh merupakan versi upgrade-nya gitu dari metode less connection. Pada metode ini tuh kayak pendistribusian lalu lintas jaringannya itu dilakukan melalui 2 cara, yaitu berdasarkan jumlah koneksi yang paling kecil dan waktu respon yang paling cepat. Jadi ketika ada permintaan masuk ke dalam server, maka load balancer itu akan dialihkan kepada server yang koneksinya paling kecil dan responnya itu yang paling cepat terlebih dahulu dibandingkan dengan server lainnya gitu yang ada sudah tersedia. Jadi memudahkan kayak lalu lintas jaringan itu masuk ke server ini aja gitu supaya lebih cepat. Mungkin untuk metode less response time itu seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan pada cloud computing itu. Yang pertama itu tadi kita sudah jelaskan di mana keamanan datanya itu bisa dibilang lebih aman karena emang keamanannya itu sudah dijamin oleh cloud provider gitu. Kemudian yang kedua itu aksesnya itu lebih mudah. Cloud computing itu memiliki sistem yang membuat penggunanya itu dengan mudah mengakses berbagai data yang tersimpan dalam sistem kapanpun dan dimanapun penggunanya bisa membuka atau mengakses semua data karena asalkan ada satu terkoneksi dengan jaringan internet. Karena cloud computing itu based on internet gitu. Jadi andaikan kita ada jaringan internet, kita bisa membuka data kita dimanapun dan kapanpun gitu.
Dan cloud computing juga memudahkan pengguna dalam kegiatan sehari-hari berkat penyimpanannya yang berbentuk virtual. Pengguna tidak perlu repot-repot membawa hard disk kemana-mana karena penyimpanannya itu sudah di virtual di dalam sebuah cloud gitu. Jadi kita itu lebih dibuat ringan dengan cloud. Kemudian untuk yang ketiga itu penyimpanannya itu tak terbatas. Mungkin ini tuh kayak mungkin bisa terbatas juga sesuai dengan apa yang kita pesan ketika membeli eh, sebuah server cloud gitu. Karena kapasitas penyimpanan cloud itu relatif sangat besar. Mungkin tak terbatas jika kita emang membelinya emang yang tidak terbatas gitu. Manfaat ini juga membuat cloud computing menjadi salah satu solusi bagi kebutuhan penyimpanan banyak perusahaan gitu. Semakin menguntungkan karena cloud computing tidak butuh perangkat keras dalam melakukan penyimpanan data. Jadi kayak misalkan ada sebuah perusahaan nih punya banyak data, mereka tuh tidak harus membeli hardware yang harganya cukup mahal untuk menyimpan datanya itu. Mereka bisa menggunakan cloud computing untuk penyimpanan datanya. Namun ya perusahaan tersebut harus membayar tiap bulannya berapa gitu sesuai data yang mereka simpan dalam sebuah cloud computingnya tersebut. Jadi kayak misalkan contohnya itu kita memiliki sebuah mobil dan mobil kita itu disimpan di garasi orang dan garasi orang itu sangat banyak jadi kita harus membayar bulanannya gitu. Salah satu contohnya seperti itu sih, salah satu contoh analoginya. Kemudian yang keempat itu kemudahan kolaborasi. Cloud computing juga menawarkan kemudahan kolaborasi itu bagi perusahaan yang memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak, di mana memprioritaskan kolaborasi itu sangat penting dilakukan dalam sebuah perusahaan, di mana sistem cloud computing itu bisa dimanfaatkan untuk membuat kolaborasi menjadi proses sederhana, karena setiap anggota tim bisa melihat dan berbagi informasi di seluruh platform berbasis cloud. Sistemnya yang lebih cepat dan canggih juga memungkinkan setiap anggota tim melakukan pemindahan data ke cloud tanpa repot-repot. Nah, mungkin itu beberapa kelebihan jika kita menggunakan cloud computing. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang cloud computing, kita akan membahas tentang pengujian perangkat lunak. Di mana di awal tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan sebuah spesifikasi desain menjadi sebuah perangkat lunak yang siap untuk diproduksikan dan juga disimpan di dalam sebuah kontainer dan juga dideploy ke dalam cloud dan juga cara menjalankan dengan Kubernetes dengan manajemen clusternya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya itu ada pengujian perangkat lunak di mana kita akan menguji aplikasi yang sudah kita buat tersebut. Nah, pengujian perangkat lunak itu merupakan sebuah proses menjalankan dan mengevaluasi sebuah perangkat lunak secara manual maupun otomatis untuk menguji aplikasi perangkat lunak tersebut dan menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya itu gimana gitu. Nah, itu ada dalam mata kuliah pengujian perangkat lunak. Mungkin ada banyak ya tahapan pengujian perangkat lunak yang emang sebenarnya. Namun pada kali ini kita akan fokus pada pengujian availability server. Karena itu sesuai dengan mata kuliah cloud computing dan juga implementasi perangkat lunak gitu. Di mana kita akan menguji ketersediaan server
dengan terus memberikan request terus-menerus. Di sini kita akan mencobanya dengan menggunakan basic testing, di mana basic ini tuh berjalan pada environment Node.js. Selanjutnya pada testing load yang pertama itu menggunakan teknik smoke testing, di mana smoke testing itu merupakan tes yang dikonfigurasi dengan beban minimal gitu. Seperti kita bisa lihat pada grafiknya itu, bebannya itu mulai dari 0 VUS kemudian naik ke 1 VUS gitu. Jadi di sini itu bertujuannya itu untuk memverifikasi bahwa skrip pengujiannya itu tidak memiliki kesalahan, juga memverifikasi bahwa sistem yang sudah kita buat atau aplikasi yang sudah kita buat itu tidak menimbulkan kesalahan apapun saat dites dengan load di bawah beban minimal gitu. Jadi kita tuh kayak testing awal-awal itu biasanya itu menggunakan smoke testing. Kemudian yang kedua itu ada load testing. Di mana load testing itu tuh merupakan jenis pengujian kinerja yang digunakan untuk menentukan perilaku sistem baik dalam kondisi normal maupun puncak. Ya. Di mana load testing itu digunakan untuk memastikan bahwa aplikasi yang kita buat itu bekerja dengan memuaskan ketika banyak pengguna mengaksesnya secara bersamaan. Bisa kita lihat pada grafiknya itu, dia itu akan langsung naik kepada dari 0 menuju ke 100 PUS, di mana ada banyak orang yang mengakses aplikasi tersebut secara bersamaan. Nah, diceknya itu di sini. Nah, kita juga itu harus menjalankan uji beban, menilai kinerja sistem kita saat itu di bawah beban tipikal dan puncak. Eh, pastinya itu akan terus memenuhi standar kinerja saat membuat perubahan pada sistem kita. Nah, jadi ketika kita melihat grafiknya itu kan naik ke langsung ke atas ke puncaknya, dan setelah di puncak itu akan terus banyak yang mengakses. Nah, kita bisa melihat sistem atau aplikasi yang sudah kita buat itu sudah sesuai atau belum. Kemudian juga infrastruktur pada cloud computingnya sudah sesuai apa belum. Nah, jika terjadi kesalahan pada load testing tersebut, kita bisa melihat pada dua mata kuliah. Yang pertama ada implementasi perangkat lunak, di mana kita bisa melihat kode aplikasi yang sudah kita buat itu uh, udah cukup bagus atau enggak gitu. Jadi seperti itu untuk code-nya. Kemudian yang kedua itu kita bisa mengecek pada mata kuliah cloud computing, di mana infrastruktur cloud yang sudah kita buat itu sudah sesuai memenuhi standar atau belum, atau ada kesalahan atau apa-apa gitu. Nah, kita bisa lihatnya pada load testing ini jika terjadi kegagalan sistem gitu dalam pengujiannya. Kemudian yang ketiga, itu ada stress testing, di mana kita bisa lihat pada grafiknya itu, kita itu akan dibawa perlahan menuju puncak, di mana dalam beberapa waktu yang mengaksesnya 100, kemudian dalam beberapa waktu lagi 200, dalam waktu lagi 300, dan sampai di puncaknya itu 400 VUS, di mana di puncaknya itu ada banyak orang yang mengakses sistem tersebut. Namun sebelumnya secara bertahap, tidak langsung seperti load testing langsung ke atas ke puncak, tapi ini tuh bertahap. Jadi kalau kita
bisa lihat beban pengujiannya itu menentukan batas sistem. Jadi kita itu bisa mengetahui sistem kita tuh bisa berjalan secara normal itu dalam jumlah request atau dengan beban requestnya itu pada berapa gitu, pada 100 UPSK, pada 300 UPSK, atau pada 400 VUSK. Nah, seperti itu. Kemudian dari eh, tersebut tuh kita bisa memverifikasi dua aplikasi kita itu stabilitas dan keandalannya itu dalam kondisi ekstrim itu masih bisa berjalan secara mulus atau enggak gitu. Nah, untuk menjalankan stress test yang tepat itu kita memerlukan alat untuk mendorong sistem melewati operasi normalnya gitu. Hingga batasnya. Jadi kayak normalnya itu di mana, batasnya itu di mana. Jadi kita mengetahui batas jumlah maksimal sistemnya itu kita itu di mana gitu. Nah, melalui titik puncaknya. Jadi kita bisa mengujinya atau menguji API atau website atau sistemnya kita buat itu biasanya itu bagaimana sistem kita berperilaku dalam kondisi ekstrim. Kemudian berapa kapasitas maksimum sistem kita dalam hal pengguna atau throughput gitu. Kemudian apa titik puncak sistem kita pada metode kegagalan itu. Jadi kayak sistem puncak pada kegagalannya itu di mana. Kemudian apakah sistem kita akan pulih tanpa intervensi manual setelah stress test selesai atau tidak. Jadi kayak misalnya ketika sudah menguji dengan stress test, ketika eh, loadnya itu menurun, apakah dia bisa pulih sistemnya dengan sendirinya atau tidak. Nah, biasanya digunakan itu pada stress testing. Kemudian selanjutnya itu ada shock testing, di mana shock testing itu mengungkap masalah kinerja, eh, mengungkap sebuah kinerja dan kegagalan yang berasal dari sistem yang berada di bawah tekanan untuk waktu lama. Mohon maaf untuk grafiknya belum saya ganti. Ini tuh masih grafik yang tadi stress testing. Sebenarnya yang shock testing itu dalam satu waktu yang awalnya 0 UPS langsung ditarik ke atas langsung ke 400 US gitu. Jadi setelah ada di batas maksimalnya itu akan terus berjalan di 400 US dalam kurun waktu yang agak cukup lama gitu. Nah, masalah kendala yang biasanya terjadinya itu adalah dengan adanya bug, kebocoran memori, kuota penyimpanan yang tidak mencukupi, konfigurasi yang salah, atau kegagalan infrastruktur pada cloud-nya. Nah, masalah kinerja biasanya terjadi dengan penyetelan basis data yang salah, atau kebocoran memori, kebocoran sumber daya, atau data dalam jumlah besar. Nah, dengan shock testing ini tuh kita dapat mensimulasikan lalu lintas berhari-hari hanya dalam beberapa jam. Kita biasanya menjalankan tes ini untuk biasanya kita tuh untuk menjalankan shock testing itu yang pertama untuk memverifikasi bahwa sistem kita mengalami bug atau kebocoran memori yang mengakibatkan crash atau memulai ulang setelah beberapa jam beroperasi atau bisa kita sebut restarting gitu. Jadi ketika sistem kita sudah berjalan dengan batas maksimalnya, apakah akan terjadi crash atau tidak. Kemudian yang kedua,
memverifikasi bahwa aplikasi yang diharapkan dimulai ulang tidak kehilangan permintaan gitu. Jadi kayak kita sudah melakukan request dan terjadi bug atau disebut restarting ulang, apakah permintaan tersebut akan hilang atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga itu menemukan bug terkait dengan kondisi balapan yang muncul secara sporadis gitu. Kemudian yang keempat, memastikan database kita tidak menghabiskan ruang penyimpanan yang dialokasikan dan berhenti. Jadi misalkan kita tuh sudah merancang sistem database-nya itu dialokasikannya itu sekian terabyte. Nah, ketika kita melakukan soft testing itu, apakah akan memenuhi daripada database yang sudah kita alokasikan atau tidak, dan jika sudah penuh alokasinya, apakah akan berhenti juga atau tidak. Nah, kita memastikan itu. Kemudian yang selanjutnya itu memastikan log yang kita buat itu tidak menghabiskan penyimpanan disk yang sudah dialokasikan. Sama seperti tadi penyimpanan database, kita juga harus mengalokasikan disk untuk menyimpan log-log dari kegiatan aplikasi atau sistem kita. Gitu. Kemudian selanjutnya itu memastikan layanan eksternal yang kita andalkan tidak berhenti fungsinya setelah sejumlah permintaan dijalankan. Jadi kita memastikan layanan eksternal itu jika mengalami permintaan yang cukup besar secara jalan yang cukup panjang itu, apakah akan berhenti berfungsi atau tidak. Nah itu untuk soft testing gitu. Nah, mungkin itu untuk salah satu pengujian dari perangkat lunak yang nyambung ke dalam infrastruktur cloud computing dan juga implementasi perangkat lunak pada kode itu. Nah, dari ketiga mata kuliah tersebut, yaitu implementasi perangkat lunak, cloud computing, dan juga pengujian perangkat lunak, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judulnya itu analisis pengujian availability server dalam menanggapi request dengan implementasi arsitektur microservices pada backend menggunakan concurrency Go programming, frameworknya Paber, pas HTTP engine dengan Docker sebagai container, dan manajemen clusternya itu menggunakan Kubernetes, dan infrastrukturnya itu pada Google Cloud Platform. Nah, mungkin itu bayangan atau judul yang sudah mungkin saya tertarik untuk teliti juga setelah saya mempelajari 3 mata kuliah tersebut. Saya memang tertarik pada sebuah sistem aplikasi yang sudah berjalan. Gitu. Jadi mulai dari cara membuat aplikasi code yang baik dan benar itu seperti apa. Kemudian cara memilih bahasa pemrograman, memilih framework yang emang high responsivitasnya, kemudian database yang digunakan supaya respon datanya lebih cepat, kemudian cara membuat infrastruktur pada cloud computing yang baik itu seperti apa dan emang sesuai kebutuhan dari aplikasi kita itu infrastrukturnya harus bagaimana itu kayak kita harus menggunakan cluster untuk memanajemen kontainernya, kemudian kita harus membuat firewall atau VPC network untuk melakukan sebuah kayak jaringan datanya gitu atau lalu lintas jaringannya itu bagaimana supaya kita bisa membuat IP eksternal dan internalnya seperti apa gitu. Kemudian setelah tersebut kita akan menguji apakah aplikasi yang sudah kita buat, infrastruktur yang sudah kita rancang dan sudah kita buat itu
apakah ketika di testing itu sudah sesuai dengan harapan atau tidak. Nah, mungkin segitu untuk tugas mata kuliah pengujian perangkat lunak. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.